Kenapa sih, Del? Geser dong. Niat naik gunung malah jadi kayak gini. Del, udah dibilangin kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan sompral. Udah tahu ini di alam. Kamu tuh gak usah sok-sokan ngajarin aku ya. Kita tuh kesini tuh buat naik gunung. Bukannya mau seminar motivasi. Terserah kamu deh, Del. Gak betah. Katanya anak pecinta alam. Dinding tenda kayak gini aja gak becus. Denis? 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 Mau kemana sih? Jangan bercanda dong. Denis, tunggu. Jadi malam itu Della keluar tenda karena melihat Mas Denis lagi berjalan ke suatu tempat. Iya mbak, sebenarnya awalnya saya nggak percaya mbak. Tapi si Della yakin banget. Denis, tunggu. Denis jawab, mau kemana sih? Kok kamu diemin aku? Ih, gak lucu ya kalau kamu bercanda kayak gini. Denis, mau kemana sih? Della? Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Kamu kenapa? Jangan sentuh aku. Della, kamu kenapa? Jangan sentuh. Kamu siapa? Ini aku Denis, kamu kenapa sih? Enggak, kamu bukan Denis. Kamu siapa? Pergi enggak? Della, kamu lihat aku baik-baik. Perhatiin aku baik-baik. Ini aku Denis. Aku jalan dari sebelah sana, aku habis nyari kayu bakar. Tapi tadi aku lihat kamu jalan ke sana. Diam, jangan sentuh. Ini beneran kamu? Ini aku. Aku tuh habis nyari kayu bakar, Della. Tapi jelas tadi tuh kamu jalan ke arah sana, terus aku ngikutin kamu, terus kamu ninggalin aku, terus pas aku samperin, kamu noleh dan mukanya tuh seneng banget. Mendingan kamu sekarang masuk tenda, kamu istirahat. Kamu kecapean. Kok serem banget sih, Mas? Ya, sebenarnya saya dan semua teman-teman saya yang pernah mendaki sempat mengalami hal seperti itu mbak. Makanya di dalam dunia pendakian kami punya satu prinsip, jangan jalan sendirian. Apapun itu kondisinya, apapun yang terjadi. Iya, Mas. Tolong. Hati-hati. Bentar. Bri. Ini momen bagus. Halo guys, jadi kalian harus lihat nih temen aku jatuh tuh, lemah banget. Della, kamu gila ya? Temen jatuh bukan dibantuin malah ngevlog. Merekanya aja yang lemah. Hei Bri, pelan-pelan Bri. Oh iya, aku kan punya cemilan ya. Coba aja. Aman kok. Banget sih. Tapi kayaknya udah nggak enak deh. Della,
Kamu gak boleh buang sampah sembarangan. Ya elah, namanya juga ini kan alam bebas, jadi kita tuh bebas dong ngelakuin apa aja. Lagian kan kita juga bayar buat ini semua. Bayar bukan berarti kita bisa seenaknya. Ini alam bukan tempat sampah. Udah ceramahnya. Ceramah aja terus. Kalian mau kemana? Kita mau naik ke atas, Pak. Jangan. Bahaya. Permisi. Mari, Pak. Guys, kayaknya kita lanjutin perjalanannya besok pagi. Kita akan berdirikan tenda di sini. Yuk. Kalau terus-terusan istirahat, mau nyampenya itu kapan? Del, aku nggak mau ambil resiko. Kabut udah mulai tebal, jadi kita lanjutin perjalanannya besok pagi. Oke, masih cantik. Tapi ya itu, Dela susah dibilangin. Dia nggak mau dengerin omongan saya dan teman-temannya juga. Kok ini kabutnya makin tebel gini ya? Dela kemana ya? Kok nggak kelihatan? Guys, kalian tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cari Dela. Oke. Dela! Apa aku balik aja ya? Daripada aku kenapa-napa sendirian. Del! Kamu di mana, Del? Dela! Allahu Akbar. Dela. Astagfirullah. Semoga tidak terjadi apa-apa sama anakku ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lindungi Dela ya Allah. Lindungi Dela ya Allah. Lindungi Dela ya Allah. Saat saya lihat pas foto jatuh dari meja, Mbak. Ibu, ternyata itu pertanda buruk, Mbak. Mas Dennis, apa yang sebenarnya terjadi pada Dela saat itu? Kami terus mencarinya, Mbak. Saya dan 3 orang teman saya terus mencarinya, menelusuri kabut, tepi jurang, dan bebatuan, Mbak. Tapi Dela tidak ditemukan. Saya shock, Mbak. Saat dapat kabar kalau anak saya hilang di gunung. Saat itu juga saya langsung berangkat ke lokasi, Mbak.
Dela sempat saya larang untuk bepergian sendiri. Tapi dia pergi tanpa sepengetahuan kami. Dia jalan ke arah barat, dekat tepi jurang. Denis, Dela mana? Hah? Dela mana? Dela mana? Kenapa Dela nggak ada di sini? Maafin, aku udah gagal jaga Dela, Bu. Enggak, aku nggak mau kehilangan Denis. Aku nggak mau kehilangan Dela, Denis. Dia satu-satunya milikku. Aku nggak mau kehilangan dia. Tolong. Kenapa diam aja, tolongin. Sabar Bu, kami akan bantu semaksimal mungkin. Cuman malam ini pencariannya kami tunda dulu karena kabutnya terlalu tebal. Nggak bisa, harus dicari sekarang. Tolong cari anak saya. Saya Ibu, nggak mau kehilangan Dela. kami sebenarnya sangat ingin mencari Dela secepatnya, Bu. Tapi dengan cuaca kayak gini, nyawa pencari juga bisa menjadi terancam, Bu. Saya janji sama Ibu, besok pagi begitu matahari terbit saya akan cari. Saya dan tim akan cari Dela, Bu. Saya janji sama Ibu. Sekarang cari Dela. Ya Allah. Ya Allah. Tolong selamatkan Dela, ya Allah. Lindungi Dela, ya Allah. Dela, kamu di mana, Nak? Dela. Dela, kamu di mana? Ibu datang ini, Nak. Cari kamu, Nak. Dela. 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 Ibu di sini, Nak. Bertahan ya, Nak, ya. Kedinginan, Bu. Dela, sabar, Nak. Dela, sebentar lagi kamu selamat. Ibu nggak akan ninggalin kamu. Iya, Nak. Sebentar, Nak. Bertahan ya, Nak, ya. Tunggu Ibu, Nak. Bertahan, Nak, ya. Dela. 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 Ibu. Ibu. Ibu Denis, kenapa? Denis, Ibu merasakan Dela lagi kedinginan di dalam jurang. Tolong cari Dela. Tolong Denis. Denis. Ibu. Maafin aku, Bu. Tapi Ibu mungkin lagi halusinasi, Bu. Aku merasakan, Denis. Aku merasakan Dela kedinginan di luar sana. Tolong, Denis. Aku janji akan cari Dela, Bu. Sekarang juga, Bu. Aku ikut. Aku ikut. Aku ngerti Ibu khawatir. Tapi Ibu nggak bisa ikut, Bu. Ini menyangkut keselamatan Ibu. Aku nggak mau Ibu kenapa-kenapa. Aku yang melahirkan Dela. Kalau Dela di luar sana kedinginan, aku harus ada di sana. Aku di sana. Aku tahu aku bisa ngerasain itu, Bu. Tapi tolong, Bu. Percaya sama aku, Bu. Jalan di luar sana itu sangat terjal, Bu. Sangat licin dan cuacanya hujan kayak gini. Aku nggak mau Ibu kenapa-kenapa. Ya. Aku janji sama Ibu, aku akan temukan Dela, Bu. Diana, kamu temenin Bu Risma ya di sini. Dan untuk yang lain, kita cari Dela sekarang ya. Ibu, aku minta doanya ya, Bu. Semoga Dela cepat ketemu. Tolong bawa Dela pulang. Tolong bawa anak saya pulang. Aku janji, Bu. Saat itu,
saya sudah nggak peduli lagi sama medan berat dan kabut. Yang saya pikirkan cuma satu, Mbak. Saya kepingin ketemu anak saya, Mbak. Iya Bu, saya bisa memahami itu Bu. Dan Mas Denis, akhirnya gimana? Apakah kamu dan tim akhirnya berhasil menemukan Dela? Iya Mbak, Dela berhasil ditemukan. Aduh, syukurlah. Dan bagaimana Mas kondisi Dela saat itu? Dela ditemukan sudah tidak berjawab, Mbak. Dela! Mana Dela? Di mana kamu? Dela, kamu di mana? Dewa! Jawab Del! Dela! Oh itu Dela! Kita turun, ayo! Ayo, kita turun. Ayo. Bawah. Awas, hati-hati. Dela. Ya benar itu Dela. Del, bangun Del. Dela bangun Del. Dela maafin aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dela udah Del. Sabar. Dela bangun Del. Denis? Denis? Dela kenapa? Hah? Dela kenapa? Dela bangun nak. Ibu di sini nak. Dela. Denis. Dela kenapa? Hah? Dela ibu ada di sini Dela. Ibu, Bangun nak. maafin Denis, Bu. Kenapa? Minta maaf kenapa? Dela udah meninggal, Bu. Dela bangun. Ibu maafin Denis, Bu. Sini sama ibu. Bangku ibu. Saya masih ngerasa bersalah, Mbak. Walaupun Ibu udah maafin saya. Tapi saya nggak bisa maafin diri saya, Mbak. Kadang saya suka lupa, Mbak. Saya ngerasa Dela masih ada. Cuma dia lagi pergi keluar rumah aja, Mbak. Bu Risma, saya turut berduka Bu. Pasti sangat berat. Ibu kehilangan anak satu-satunya. Tapi saya mengapresiasi keberanian Ibu dan Mas Denis untuk bisa membagikan kisah ini. Karena ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Tentang nasihat orang tua, tentang sikap kita saat berada di alam bebas. Itu tidak boleh disepelekan. Dan buat pemirsa di rumah, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Bahwa kehilangan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka bersikap baik, menata hati, itu adalah bentuk syukur kita atas kehidupan. Terima kasih sekali lagi telah membagikan kisahnya. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan catatan hati. Sampai kita bertemu pada episode selanjutnya.